Ya, buildnya di copy, terus bikin folder 3JS aja. Intinya ada isi 3 JS ini. Terus paling buat tekstur itu saya share ke grup line aja ya. Bentar deh. Bentar ya. Bentar ya. Ini paling saya record ulang deh. Nah, deh. Nah, kalau bisa udah, paling itu udah ada saya kirim ke line, boleh kalian download dulu. Harusnya isi folder EC-nya itu ada tekstur, ada 2 gambar, sama 3JS kayak gini doang sih. Nah, ini paling kalau misalnya udah download sama udah buka, ini kalian create new file aja di sini nih. New file aja. Pastiin sejajar ya filenya sama tekstur sama 3JS-nya. Misalnya saya tambahin namanya HTML. Intinya kayak biasa, ada 2, index.html sama index.js. Gitu. Nah, kalau misalnya udah di HTML tinggal tulis saja. Nanti di sini HTML terus pilih 5. HTML, nanti dia bakal muncul, habis itu pilih 5, enter aja. Nah, nanti bakal keyboard kayak gini. Ini bebas kalian mau namain apa, misalnya extra class. Kalau di sini. Oke. Terus di sini jangan lupa kalian tambahin script. Script yang source ya. Nah, ini. Nah, di sini masukin aja head file indexnya. Berarti titik dot. Titik dot ini kasih tahu kalau kalian sekarang ada di posisi yang ini. Jadi posisi ini kalian slash, habis itu pakai yang index.js. Terus kasih tipe modul ya. Soalnya kan nanti kita pakai si 3JS kan ya. Nah, jadi harus kita kasih tahu dulu kalau JS buatan kita itu modul gitu. Habis itu ini di sini dikasih style ya. Bentar. Ini tulis saja style terus tadi kayak gini dikasih aja width-nya itu 100 VW, view width, habis itu height-nya itu 100 view height, VH. Nah, kalau udah tambahin canvas saja. Tuh ini display block aja. Oke. Nah, jadi ini pas kalian quiz nanti template-nya pasti kayak gini ya. Nah, yang bedain itu cuma paling ininya. Misalnya kalian di sini nggak pakai ini nih, kalian bikin folder baru lagi nih. Bikin folder baru lagi, terus kalian masukin nih. Contohnya saya bikin folder ABC gitu misalnya. Oh jangan deh, JS gitu. Saya bikin folder JS, JS saya ada di dalam gitu. Folder ya. Misalnya folder JS.
Saya masukin ini di dalam. Artinya di sini harus saya ubah, tambahin JS dulu baru slash gini. Gitu. Jadi ikutin aja. Yang berubah intinya ini, sisanya template. Yang ini ya, yang HTML-nya sisanya template. Nah, ini saya balikin aja biar gak bingung nanti. Oke. Kalau udah di index.js-nya itu paling kita import dulu nih. Import all from s dulu. S3 from. Nah, di sini kalian masukin aja head si modul kalian. Berarti di 3js slash build slash 3js.module.js gitu. Oke. Ini bebas ya sebenarnya nggak usah tree. Mau misalnya tree gini juga bebas sih. Gitu. Ini namanya bebas. Cuman kayak dikasih tahu kalau semua ini dijadiin namanya ini gitu. Mau A juga bebas. Kalau bisa sih tree aja ya biar nggak pusing kalian. Nah ini paling sampai sini dulu ada yang mau ditanyain buat import sama bikin apa namanya awalnya dulu di HTML atau apanya? Oke HTML ya. Ini udah pasti template ya yang style ini. Yang beda itu cuma di source script-nya nih. Kalau mau samain nggak apa-apa di kayak giniin aja. Ini pastiin pas kalian besok quiz jangan dikopas dari yang codingan template yang saya share ya. Pas kopas dari yang kalian buat sendiri aja. Kan kalian sekarang ketik nih. Pakai yang sekarang kalian ketik aja gak apa-apa. Kalau dari saya share jangan dikopi gitu. Nanti kelihatan soalnya. Kan gak boleh kopas ya. Kalau punya kalian sendiri gak apa-apa. Nih HTML-nya udah. Oke, udah ya. Kalau udah, ini index.js-nya gini doang. Nah, paling kita langsung mulai aja dari basic-nya aja ya. Di 3JS. Sebenarnya di sini kalian kuisnya nanti terbilang gampang sih ya sebenarnya. Soalnya udah dikasih tahu ke saya, kemarin saya tanya. Dibilangnya itu kuis kalian itu bakal pure ikutin soal doang. Jadi misal soalnya mintanya ini, kalian masukin aja gitu. Bisa dia minta color-nya itu blue, ya udah kalian nanti bikin color-nya blue gitu. Dia ada bilang misal color blue-nya itu buat apa gitu. Misal di cube, ya udah kalian bikinnya di cube gitu. Intinya semua parameter udah dikasih tahu. Terus kalian nggak ada logic hitung-hitung juga gitu. Intinya pure masukin parameternya. Nah, yang perlu kalian tahu itu sintaksnya doang. Misalnya cara buat cube gimana, misalnya 3 dot box geometry gitu. Nah, ini pun bisa kalian lihat di dokumentasi yang udah ada yang 3JS 3js.org. Terus ini ke documentation gitu. Misalnya kalian mau cari apa, di sini juga bebas kalian. Misalnya box geometry, kalian lupa nih kayak gimana cara buatnya. Nah, ini ada nih di bawah nih. Gitu. Nah, by the way, tapi kalau kalian ikutin jangan langsung kopas gini ya. Kalau bisa diketik ulang aja. Kalau kalian kopas kayak gini, bisa kelihatan juga. Intinya ketik ulang aja gak apa-apa. Oke, nah paling dari awal nih, dari awal dulu ya. Kita buat dulu di sini beberapa variabel, misal yang basic dulu, scene, kamera, sama renderer. Ini 3 dulu. Oke, kalau udah kita bikin 2 function yang umum. Init sama dengan kayak gini. Nah, kalau yang functionnya ini nggak apa-apa ya, samain aja. Render, sorry ada LED-nya ya, jangan lupa ada LED-nya. Nah, maksud saya itu nama functionnya aja ya yang dikopas, nggak apa-apa. Tapi isinya kalian ketik lagi dari awal. Jadi kalau bisa semua dari awal aja sih kalian buat. Jangan ada yang kopas-kopas. Ketahuan nanti. Nanti malah dianggap nyontek. Oke. Nah, kalau udah, paling di sini yang perlu kita buat itu, pertama di init itu kita bikin scene-nya dulu. Jadi scene sama dengan scene gitu. Oke. Nah, karena ini adalah sebuah konstruktor, kalian tambahin new di depan. Jadi new 3 scene. Nah, scene-nya udah kebuat nih. Sekarang kita lanjut ke kamera nih. Kamera sama dengan new 3
dot kita pakai di sini perspektif ya. Tapi sesuaiin soal aja. Kalau misalnya soal ada minta yang lain, bikin sesuai yang soal aja. Harusnya perspektif sih, nggak mungkin yang lain. Nah, di sini parameter nanti ikutin soal juga aja. Cuma di sini paling saya pakai yang basic aja. Itu ada yang namanya VO. Nah, VO ini derajatnya. Jadi derajatnya itu maksudnya penglihatannya segimana. Misalnya saya punya penglihatannya itu bentar. Jadi VO itu kayak gini, ini kamera kalian. Dia itu derajat buat lihatnya misalnya segini. Misalnya ini 45 derajat gitu. Nanti ini sih 45 gitu. Oke, kalau misalnya kalian gede, misalnya 90, ya dia bakal lebih gede lagi. Jadinya siku gitu. Oke, itu VO-nya. Jadi view kelihatannya segimana. Di sini saya kasih 45 aja. Normalnya ya. Terus di sini kita bikin dulu sebuah width gitu. Width-nya itu kita ambil dari window.inner HTML, inner width, sorry. Oke. Terus height-nya window.inner height. Inner height. Nah, baru kita di sini buat sebuah aspek. Nah, aspek ini buat apa? Nah, aspek ini jadi kayak ikutin aja sih. Dia biasanya kalau kalian mau full screen, ikutin aja pakai window width sama height-nya sih window kita gitu. Ini kan window kita segini. Per layer beda ya, beda-beda nilainya. Misalnya saya segini. Nah, nanti kita ambil, kita bagi. Jadi cari perbandingan rasionya berapa. Itu harusnya kalau yang sering main game-game gitu, yang tahu tentang grafik seberapa bagus itu, ngerti sih aspek rasio gitu. Biar full screen kelihatannya lebih bagus, ya kalian ambil sesuai size di window kalian aja gitu. Jadi kita ambil perbandingannya, tinggal W bagi H gitu. Kalau udah masukin aja full, aspek. Nah, kameranya ada jadi gitu. Nah, paling kita lanjut lagi ke renderer. .webgl render yang ini. Oke. Nah, kalau udah di sini kalian tambahin beberapa hal. Di sini set size-nya dulu. Nah, jadi size-nya itu dia mau render seberapa gede nanti. Kan kalian mau ikuti Windows-nya. Ya udah berarti masukin w, height gitu. Oke. Udah, kita misalnya mau kasih color nih pas dia render, nanti canvas-nya mau warna apa. Di sini kita pakai clear color. Oke. Sorry, set clear color. Set clear color. Nah, di sini kalian bebas mau kasih apa. Misalnya saya kasih warna hitam aja deh. X 30 30 30 kayak gini. Ini enggak terlalu, ini bukan hitam sih. Maksudnya mendekati hitam. Juga gak tahu warna apa. Oke. Habis itu sebenarnya ada satu lagi, itu namanya render dot anti, bentar saya lupa namanya apa. Coba ya, renderer di sini ada. Terus coba kita cari dulu. Iya, benar. Aliasing. Coba ya. Anti aliasing. Nah, mantap. Sama dengan true. Nah, jadi ini berapa? Jadi pas kalian ngegambar nih nanti, misalnya gambar kotak atau bulat, dia bakal bentuknya kotak kan ya, kelihatan kotak gitu. Cuma pas diputer, edge-nya itu di ujung-ujungnya itu kelihatan kayak agak rusak gitu. Jadi kayak nggak rata gitu, masih kayak bentuk pixel. Nah, anti-aliasing ini buat apa? Dia buat smoothin edge-nya doang sih, jadi benar-benar kelihatan rata gitu. Jadi nggak, contohnya misalnya di bagian 3JS-nya, coba ya, saya buka yang box saja. Nah, dia smooth kayak gini gitu. Jadi nggak kelihatan dia ada jig-jag gitu. Saya nggak tahu sih di sini ada anti-aliasing. Harusnya nggak ada sih di sini. Ya udah deh. Clear color itu buat set warnanya. Jadi warna kalian mau apa bebas gitu. Oke. Nah, ini ini tunggu bentar ya, saya mau itu dulu. Ini yang by the way tadi ketinggalan, boleh sekalian lihat dulu ya.
Bentar, saya tinggal 1 menit bentar ya. Udah ya? Nah, clear color itu intinya tadi ya buat kasih warna kanvasnya. Render itu artinya ngegambar nih. Nah, dia gambar di mana? Dia gambar di kanvas gitu. Kanvas si HTML. Cuman kita nggak bisa lihat aja. Nah, nanti saya buktiin ya, dia gambarnya di mana. Nah, kalau udah, kita harus tambahin ini ke dalam body kita. Jadi, kalian tulis dulu dokumen dot body dot append child. Di sini tulis saya render dot eh, bentar, saya lupa. Doc element. Doom element. Jadi kayak gini. Jadi buat gambar ke dalam. Nah, ini maksud kalau yang ini artinya kita tambahin kanvasnya ke dalam si body-nya gitu. Jadi pas kita jalanin, nanti di body ini bakal ada ininya gitu. Tanpa kita buat di HTML. Jadi dia bikinnya tuh lewat si renderer tadi. Oke. Ini udah ya tadi ya. Kalau misalnya udah, nah ini initnya initnya udah kelar. Kita narik tinggal kalian panggil renderer kalian. Renderer dot render gitu. Nah, di sini dia terima si scene, koma, kamera gitu. Nah, jadi fungsi render.render ini dia bakal ngegambarin. Kita setting dulu. Setting renderernya bakal nanti pas mau di gimana. Nah, fungsi render ini baru kita panggil pas kita mau render gitu. Nah, kita paling coba dulu nih. Nah, karena ini kalian ada HTML-nya, ada nih. Nah, biar lebih aman, biasa kita bakal pakai ini, Windows.onload gitu. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, kalian bakal tunggu selesai load dulu semua masuk. Jalanin si function-function yang ada di JavaScript-nya gitu. Kenapa harus kayak kadang ada beberapa, misalnya di sini kalian taruh bisa sesuatu nih, bisa field, terus kalian edit di JS ini. Nah, kalau kalian lihat jalannya dari mana? Scriptnya dulu kan ya. Jadi scriptnya jalan dulu, dia edit dulu, baru dia dokumennya baru ke render gitu. Misalnya di sini saya ada tag P, terus saya ada ubah tag P-nya itu di sini. Nah, itu scriptnya jalan dulu kan ya, udah ke ubah baru dibikinin gitu. Nah, ini nggak boleh, dia harus dibikinin dulu, baru kita lakuin perubahannya di JS-nya gitu. Nah, makanya biar aman kita pakainya onload. Jadi tunggu dia selesai loading dulu, namanya udah tampil semua, baru kita jalanin logik-logiknya gitu. Sorry, kebuka Discord. Bentar ya. Nah, kalau udah di sini yang perlu kita panggil cuma init kita. Gini, habis itu render. Enggak. Fungsi chef. Kita coba kalian ke HTML nih. Kalian klik kanan, habis itu pilih open with live server. Jalan nggak? Nah, ini harusnya jalan ya. Dia udah berubah warnanya. Kita ke sini dulu. Vicon. Ini biarin ya. Yang ini biarin aja. Ini emang kadang aneh. Nah, kalau di refresh sudah hilang errornya. Nah, ini udah kebuat. Nah, coba kalian lihat di elemennya. Terus ke body. Di body udah kebuka belum? Udah kan ya? Nah, kalau kalian lihat di sini ada canvas nih. Coba saya buka zoom in dulu. Nah, kalian lihat nih, di body kita tiba-tiba ada kanvasnya gitu. Nah, ini hasil buatan dari
renderer kita gitu yang ada di JS. Oke, jadi nanti semua gambar itu masuk ke kanvas ini. Nah, terus kalau kalian lihat, kalau misalnya tadi F2 kan berarti ininya ke resize ya kan? Ke resize. Kalau saya resize ulang, maksudnya ke saya close, harusnya full lagi kan ya, cuman ini nggak full. Nah, ini karena itu harus kita resize ulang gitu. Jadi dia nggak default resetnya gitu. Jadi harus kita reset ulang lagi. Oke. Nah, cara reset ulangnya itu di index.js. Nah, di index.js itu kalian harus tambahin yang namanya window on resize gitu. Ini. Nah, ini apa? Jadi kalau ketika Windows-nya di resize, namanya juga on resize ya. On itu artinya ketika resize gitu, on resize. Dia kalian lakuin logic apa misalnya gitu. Misalnya coba deh, saya konsol sesuatu. Konsol resizing gitu. Apalah, bebas. Terus saya lihat di sini, coba saya resize ya. Saya ke konsol. Noh, kalian lihat ininya makin bertambah nih. 26, kalau saya resize lagi, dia bakal naik terus. Nah, artinya dia udah print, kita udah resize sebanyak 93 kali gitu. Oke. Nah, itu resize-nya. Nah, sekarang caranya biar dia balik lagi gimana, biar kanvas kita ngikutin resize-nya gimana. Nah, ini gampang, kalian tinggal perlu ambil width lagi, bikin sebuah width lagi, itu pakai window.inner width. Jadi ambil height dan width baru gitu. Habis itu tinggal kalian set ulang ke renderer size-nya. Ini di kopas di paste saja. Nah, jadi size dari renderernya bakal diambil di set ulang. Nah, kemudian kameranya itu harus kalian ganti lagi. Sorry, ini ada yang masuk lagi ya. Oh, gak ada. Nah, kameranya itu harus kalian aspeknya itu harus kalian ubah lagi gitu. Soalnya kenapa? Karena width dan height-nya itu udah berubah. Jadi aspeknya itu gak boleh sama yang lama. Jadi harus yang baru juga. Nah, paling di sini bikin lagi aja let aspect sama dengan W bagi H gitu. Baru kalian di sini bilang kamera dot aspect sama dengan aspek gitu. Nah, tapi ketika kita update parameter si kamera, kita harus panggil sebuah function. Nah, di sini kalau kalian lihat dokumentasinya, nah nih, dokumentasi kamera ya kita tulis. Kamera, harusnya di sini ada yang namanya update project matrix mana nih? Kenapa tidak ada? Ya udah, kita tulis sendiri aja ya. Harusnya di sini ada kamera dot. Coba saya lihat dulu. Update ada gak? Saya lupa namanya apa ya? Matrix. Ada yang ingat? Saya lupa nih buat update kameranya. Coba. Nah ini. Update projection matrix. Ya ini ya. Nah ini kalian pakai ini. Jadi dia bakal update parameternya gitu. Kalau kalian nggak pakai, nggak bakal ke-update. Oke? Nah harusnya kalau misalnya sekarang kita coba F12, kita geser dikit, kita close, nah dia balik lagi kayak gini. Jadi dia udah ikutin size-nya gitu. Sama sih sesuai dengan screen yang kita punya sekarang gitu. Kalau misalnya kita resize kayak gini, kecil gini, ya udah dia bakal ikut mengecil kanvasnya. Kalau kita gedein, dia bakal ikut gedein. Gitu. Oke. Mantap, mantap. Ini bedanya kalau misalnya kalian cari di satu dokumentasi gak ada nih, misalnya kayak tadi saya cari di kamera gak ada. Kalian coba cari deh di kamera yang lebih dekat, nah lagi perspektif kan ya. Kan soalnya tadi saya pakai perspektif. Nah baru dapat gitu. Jadi dia gak selalu nyantol di satu tempat gitu.
Soalnya dia mainnya OOP gitu. Jadi per kelas. Di kelas ini return kelas ini lagi. Jadi bisa. Oke. Nah ini buat basicnya udah jadi nih buat kamera DKK. Nah sekarang saya mau ajarin coba kita bikin sebuah cube dulu ya. Bikin sebuah cube dulu. Nah di sini banyak yang sebenarnya bukan salah sih, bener. Cuman ketika kita ingin bikin cube-nya bergerak nih, berjalan gitu. Saya contohin ya. Gini aja deh. Di sini, di bagian init nih. Di bawah init deh. Atau atas deh, atas saja. Di sini saya bikin sebuah function create cube. Gitu. Create cube. Nah, di sini kalian bebas mau bikin cube-nya itu kayak gimana. Ini paling saya bikin cube biasa aja ya. Jadi saya bilang dulu aja let geometry sama dengan new3 dot new, kok new lagi sih, box geometry, langsung aja begini. Nah, box geometry itu bakal terima height, width dan height-nya sama ada depth-nya gitu. Jadi ada 3 parameter. Soalnya dia kan 3D kan ya. Jadi ada tebal, lebar dan panjang gitu. Misalnya saya kasih 5,5,5 gitu. Nah, terus kita bikin materialnya dulu. Nah, buat material kita pakai material basic dulu ya. Basic aja dulu. Basic material mana nih? Basic. Oh ya, mesh basic material. Nah, kalau udah di dalam, nah di sini parameternya apa gitu. Misalnya color-nya itu kita kasih warna merah dulu deh. OX FF 0000 gitu. Nah, semua parameter yang di sini itu ikutin soal ya nanti pas kalian kuis. Ini juga faux, terus harusnya aspek tetap kayak gini sih kalau gak dikasih tahu. Terus color-colornya gitu. Terus anti aliasing juga kalian lihat soal ya, kalau gak diminta jangan nyalain, kalau minta baru nyalain. Kalau misalnya kalian masukin parameternya beda, misalnya soal minta 5, lu kalian 10, kemudian kurang nilai itu bakal terjadi ya. Jadi harus sama persis sama soal. Kecuali kalian pas bikin soal, ikutin soal, tapi hasilnya beda sama yang ada di tampilan soal nih. Misalnya di soal dia masukin 555, kotaknya itu segede ini. Tapi pas kalian cobain, kotaknya kecil banget gitu. Tuh kalian kasih tahu kami aja. Nanti kami tanya lagi ke subko-nya atau ke pembuat soal. Oke. Okay? Kalau udah di sini kita bikin mesh-nya aja, cube. Di sini saya pakai aja, bebas kalian mau namanya apa. Terus tinggal mesh gitu. Nah, mesh ini terima dua, si geometri dan material. Kalau udah kita add ke scene-nya aja. Add si cube gitu. Nah, nanti kan udah ada function ini nih. Di init, paling bawah aja kita create cube-nya gitu. Harusnya kalau kita jalanin, gak bakal ada apa-apa ya. Nih, gak ada apa-apa. Dan gak ada error juga. Nah, ini karena kamera kita sekarang itu berada di posisi cube-nya gitu. Jadi sebenarnya pas kita bikin kamera, kameranya itu sorry. Ini saya hapus dulu deh. Nah, kameranya itu ada di sini nih. Nah, cube kita juga ada di sini gitu. Jadi kameranya itu ada di dalam si cube-nya gitu. Jadi kameranya nggak bisa lihat apa-apa, tapi kayak di dalam cube-nya gitu. Pernah kalau misalnya kalian main game, kadang kalau kamera kalian terlalu dekat sama karakternya, kayak kameranya masuk ke karakter kan ya. Jadi kelihatan dalamnya gitu. Nah, ini sama aja gitu. Jadi kameranya ada di dalam cube-nya sekarang. Nah, cara biar dia kelihatan, kalian jauhin dulu kameranya. Secara default, semua posisi itu harusnya 000 gitu. Nah, paling kalian geser aja kamera dot position dot set. Nah, di sini kalian masukin aja posisinya mau berapa. Misalnya saya kasih 0,0 jet by ya, jetnya dulu. Coba. Harusnya bentar, ini kenapa nih? Set undefined apa nih? Oh, typo. Ah, ini udah kelihatan nih. Cuman kan ini deket banget nih. Ini kalau kalian mau join lagi boleh nih. Nah, cuman di sini tambahin lagi satu, jangan lupa look at ya. Look at.
0,0,0. Nah, jadi walaupun posisi kamera kalian jauhin, kalian pakai look at buat lihat ke titik yang di 000 gitu. Oke. Ini harusnya nggak ada perubahan sih, soalnya emang defaultnya 000. Kalau misalnya saya ganti ini jadi 5, bentar, ini kenapa jauh banget? Ah, deket banget ini. Cube kita kayaknya kegedean ya. Paling ini saya jauhin deh. 0, coba 100 segimana? Wah, kecil banget. 50 aja ya. Nah, 50 lebih baik. Atau enggak, nah segini aja deh. Nah, segini udah oke. Nah, kalau udah, di sini kita udah kasih nih look at-nya segini, kameranya segini. Nah, sekarang misalnya saya mau bikin cube-nya itu rotate gitu. Nah, itu sebenarnya kalian nggak bisa langsung asal rotate ya. Kalian nggak bisa langsung asal, kan di sini kalian ada cube nih. Kalian nggak bisa pakai, misalnya saya mau rotate. Rotate itu pasti kayak gini, cube.position.x. Misalnya kalian mau rotate berapa, bebas kalian. Saya mau kasih kecepatannya segini doang gitu. Mau rotate 2 arah secara random, ya gini aja. Nah, cuman kalian nggak bakal bisa kayak gini. Kenapa? Karena cube ini nggak ada gitu. Variable cube itu dari mana? Nggak ada di sini. Ada sih, tapi adanya di dalam create cube ini doang gitu. Dan waktu itu pas pertemuan kelas besar pernah saya jelasin ya. Let itu variabelnya itu scope doang. Jadi kalau udah keluar dari ini, mati dia, udah hilang gitu. Jadinya yang di sini sama yang di sini udah pasti berbeda gitu. Nah, caranya adalah yang paling benar adalah kalian jangan add-nya di sini. Melainkan di sini ngapain? Di sini return aja. Return cube-nya gitu. Return cube-nya. Di sini bikin sebuah variable cube. Terus di sini baru kalian masukin aja. Nih, cube sama dengan create cube gitu. Baru di sini scene.add cube. Nah, kayak gini. Nah, jadi pas kalian create cube, dia bakal returnin mesh-nya nih, mesh yang udah kalian buat. Mesh ini kalian masukin ke variable cube ini, dan cube ini baru kalian masukin ke sini gitu. Jadi sama aja, bedanya yang ini bakal return objeknya gitu. Dan kenapa saya suruh buat kayak gini, di sini juga misalnya kalian mau bikin cube yang berbeda nih, kalian nggak perlu bikin dua function lagi, misalnya cube kedua kayak gini, cube kedua lagi. Nggak perlu kayak gini, nah, kalian manfaatin aja, misalnya kalian mau bikin cube yang color-nya bisa beda-beda, ya udah di sini pastinya ya satu color gitu. Color, terus nanti di sini tempel color gitu. Jadi dia tahu kalau yang di sini misalnya warna deh, jangan sama ya. Kalau sama takut error. Nah, jadi apapun yang kalian bikin nanti di sini misalnya saya masukin namanya itu tadi kayak tadi ya, OX FF 0000. Nah, nanti kalau kalian lihat sama aja kebuat gitu. Nggak ada bedanya gitu. Jadi benar-benar sama persis kayak gini. Kalau saya mau ganti warna pun, ya udah saya tinggal ganti nanti warnanya di sini lagi gitu. Nah, ini nggak berlaku buat warna doang. Misalnya kalian mau masukin size-nya juga bebas kalian gitu. Jadi size-nya apa? Nanti kalian misalnya WHD gitu. With height depth. Kalian ganti WHD-nya di sini. Nah, gitu. Nah, ini paling saya balikin aja ya ke normal. Harusnya kalian bakal cuma satu-satu sih. Kalau misalnya banyak ya bikinnya kayak gini aja. Oke. Nah, jadi manfaatin function itu kayak gini, return aja, usahain aja. Selain init sama render ya, itu gue perlu return. Kalau kalian mau return pun, return apa gitu. Nggak ada yang bisa di return. Kalau mau coba-coba boleh sih. Nah, kalau udah, nah yang di sini jadinya valid, yang di sini jadinya bisa bekerja gitu. Nah, tapi kenapa ini, sorry kok position sih, rotation, sorry kan mau putar. Nah, tapi kenapa di sini tidak berjalan gitu? Kenapa dia nggak terus berputar? Nah, itu karena dia itu render ini cuma dijalankan sekali kan ya. Kalau kalian lihat dipanggilnya ini doang udah, dia nggak ngapa-ngapain lagi.
dokumen kalian cuma di load sekali doang. Loadnya itu dilihat dari ini nih. Kalau kalian refresh, ini kan berputar nih. Nah ini dia load, udah nggak ngapa-ngapain lagi. Nah sebenarnya ini berputar dikit nih kalau kalian lihat nih. Di sini ada kayak rusak dikit kan ya ujungnya. Nah ini sebenarnya dia putar dikit, cuma nggak kelihatan aja karena dia gak gerak. Nah cara bikin geraknya itu di sini tinggal kalian tambahin yang namanya request animation frame gitu. Ini biar dia eh, panggil function kalian yang render. Kalian masukin aja function yang mau kalian jalanin terus menerus gitu. Jadi dia ngapain? Jadi dia bakal jalan ini per waktu sekian gitu. Jadi per frame lah. Dia bakal jalanin terus function ini. Jadi rekursif ini terus gitu. Jadi dia bakal tambahin X dan Y-nya ini terus, render ulang, tambahin, render ulang, tambahin, render ulang gitu. Kalau kalian lihat, nah dia sekarang berputar. Kayak gitu. Oke. Ini bebas ya kalian mau putarnya kayak gimana. Tergantung soal juga. Kalau saya mau lebih cepet nih, harusnya angkanya naikin aja gitu. Nanti dia makin cepet. Tuh. Nah ini cuma saya kasih 0,05 normalnya aja sih. Biar kelihatan jelas putarnya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu buat di function cube-nya? Nggak ada ya? Oke, mantap. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke apa ya enaknya? Coba saya cek dulu. Bikin plan aja lah ya. Kita bikin lantainya dulu. Kalau kalian lihat di sini kan gak ada lantai, biar saya bisa contohin yang namanya cahaya. Material, ya material sekalian sama nanti shadow sama light sama material aja. Nah kita bikin plan-nya dulu deh. Nah buat bikin plan sama ya, kalian bikin aja satu function baru aja. Ini bikin variabelnya dulu aja plan. Gitu. Berarti let create plan. Ini biar gampang saya kopas aja ya. Aku kopas codingan kalian sendiri gak apa-apa. Ini saya jadiin plan geometri. Ini gak ada, harusnya cuma ada width sama height. Saya kasih di 100, 100. Nggak tahu kegedean apa enggak ya. Nanti saya cek. Colornya warna apa ya? Nah, kalau kalian mau color, kalian bingung gimana, CSS color picker aja. Nih, CSS color picker nanti muncul kayak gini. Misalnya saya kasih agak abu deh. Agak abu dikit. Yang ini deh. 70-70. Ini kalian copy pagernya gak usah ya. Nah, kalian paste tambahin 0x di depan udah jadi. Ini hexadecimal dia. Kalau udah habis itu nih bebas ini jadiin plan aja biar gak keliru. Sudah ya, klik plan tinggal di sini plan sama dengan create plan gitu. Itu tinggal kopas tempel plan lagi. Coba kita lihat segede apa. Nah, dia gede banget ya, ketutup gitu. Kalau kayak gitu saya kecilin lagi misalnya 50 dulu ya deh, coba. Gede banget. 5. 25 deh, coba. Ini kalau misalnya kalian gak ada soal, harus nembak-nembak sih. Cuman kuis kalian soalnya ada dikasih jadi enak. Ini kan width-nya kita gedein aja gak apa-apa. Udah, paling hack-nya aja yang bermasalah. Hack-nya 15, kalau 15. Oke. Nah, ini paling kita turunin dikit ya, biar jadiin lantai. Di sini kita bebas, kalian mau atur posisinya langsung di sini. Kalau menurut kalian plan ini bakal dipakai cuma satu,
atur di sini aja posisinya gitu. Kalau emang kalian merasa banyak, aturnya di sini aja, bebas. Oke. Misalnya saya aturnya di sini aja ya. Jadi plan.position.y sama dengan kalau minus ya harusnya. Nah, dia agak turun, turunin lagi deh. Misalnya saya turunin jadi 10. Dia udah dapet, cuman ini dia kayak masih rata ya. Jadi masih bentuknya rata. Kalau misalnya saya geser kamera saya nih. Kan kita lagi lihat di 00 nih. Harusnya kalau saya rotate ya coba ya. Dot, kalau mau rotate itu berarti dot x harusnya. Coba saya rotate. Dapat. Ya, bentar. Sorry, jangan pakai rotate deh. Kan ada look at 60. Ya, malah hilang. Hmm, Oke, saya ganti ini. Nah, kalau kalian lihat dia kepotong gini. Jadi ya aslinya sebenarnya si plan kita ada di tengah-tengah si cube-nya gitu. Jadi kepotong. Oke. Nah, ini paling kita plan-nya itu kita rotate dikit deh. Plan.x rotation.x sama dengan 60 coba. Ya hilang. 45. Kita lalu ke bawah ini. Kalau kayak gini nih kita naikin tetap biarin dia 45. Kebalik. Berarti ini coba min ya. Harusnya kayak gini baru benar. Ini width-nya masih itu sih. Bebas sih kalian mau lantainya seberapa. Kalau saya lebih suka full. Jadi saya tambahin lagi aja width-nya. Mana nih width-nya? 20. Wide ini hack. Sorry. 70. Nah, udah. Jadi full kayak gini. Gitu. Oke, nah kalau udah paling saya mau bahas like dulu. Jadi sebenarnya like itu hanya bekerja, jangan deh material dulu deh. Jadi kalau kalian mau bahas material, kalian harus bahas mengenai like juga. Nah di sini material itu harusnya kemarin udah pernah saya ajarin kayak di kelas tambahan, kelas besar. Itu ada 4 basic, ambient, Lambert, Pong sama standar gitu. Kita paling coba yang Pong dulu. Di sini kalau kalian ganti Pong, dia gelap nih harusnya. Kenapa ini yang diganti? Sorry. Gantinya yang di cube ya. Pong gitu. Nah, dia jadi gelap. Kenapa? Karena selain basic, itu semua membutuhkan cahaya gitu. Jadi tanpa cahaya, dia gak bakal kelihatan. Oke? Nah, buat bikin cahaya, kita bebas. Kalian mau pakai apa? Misalnya saya pakai spotlight. Kalau misalnya di soal gak bilang apa-apa, kalian bebas ya. Tapi harusnya di soal udah bilang sih kayak pakai spotlight atau point light gitu. Kalau di sini paling saya pakainya coba pakai point light deh. Point light. Bentar, ini ada yang join lagi. Tadi clear color buat apa? Oh, sorry. Ini kegeser. Nah, create point light di sini gampang. Kalian tinggal bikin satu like aja. Ini kalau kalian mau juga samain ya. Point light. Point light. Di sini berarti like sama dengan new 3 point light mana nih? Point light. Gini. Terus kasih colornya aja. Colornya kalau mau kayak lampu biasa, putih ya. Jadi FFFF. F-nya 6 kali. Terus di sini kita bikin helpernya dulu. New 3.
dot point light helper. Terus kita masukin like-nya. Nah, helper itu apa? Helpernya itu biar kelihatan nanti like-nya itu ada posisinya, bisa kalian lihat dia ada di mana gitu. Kalau kalian nggak ada ini, kalian nggak tahu posisi like kalian di mana. Jadi kan light kan ya, cahaya, nggak kelihatan kasat mata. Tapi kalau kalian tambahin helper, jadinya ada, nanti deh kita jalanin, baru kelihatan. Kalau udah tinggal return sih like-nya. By the way, ini paling helpernya langsung di-add aja ya di scene-nya. Emang agak jelek sih, tapi nggak apa-apa. Add helper. Gitu. Udah, di sini tinggal kita bikin lagi point light dengan create point light gitu. Add aja scene dot add point light gitu. Coba kita lihat. Point light-nya nggak ada di mana-mana. Coba kita reset itunya ya, posisinya. Coba kita reset posisinya di sini aja deh. Kayak tadi. Point light dot set, sorry, dot position dot set. Coba deh, dot y aja deh. Dot y 5. Coba kita lihat dia kemana. Nah, dia udah di atas nih. Kalau kalian lihat, dia ada warnanya kan ya. Nah, ini karena kita udah ada light-nya gitu. Kita naikin aja misalnya jadi 10 bisa gak? Ini agak kejauhan sih. 8 deh. Ya, 8. Nah, makin jauh makin kelihatan. Kalau makin dekat makin enggak gitu. Nah, kenapa? Karena dia mainnya ada shadow-nya dikit. Kalau kalian ini sebenarnya ada shadow-nya, tapi shadow yang ada di dalam box-nya. Bukan shadow yang di casting kayak bayangan kita pas lagi kena cahaya gitu. Oke, nah ini helpernya. Helpernya itu yang kayak gini. Beda light, beda helper gitu. Semua light ada helper kecuali ambient light. Ambient light gak ada helpernya, jadi full terangin. Nah, ini kan ada shadow-shadow dikit nih. Kalau kalian emang mau kelihatan dikit yang hitam ini, mau ada merahnya dikit, kalian tambahin satu light lagi gitu. Itu ambient light. Kita bikin lagi di sini create ambient light. Oops. By the way, ini fungsinya kalian mau pakai yang lama atau baru, harusnya nggak masalah ya. Let ambient light aja deh. Ini saya copy saja karena emang mirip. Paling yang dihapus itu ini 2. Nah, ini 2. Dihapus saja. Warnanya putih juga ya, biar nggak salah-salah. Ini helpernya kalau nggak kepakai di komen aja atau dihapus juga nggak masalah. Kalau udah tinggal kita bikin di sini ambient light. Oke. Terus di sini saya tambahin ini dulu ambient light sama dengan create ambient light mana nih? Create ambient light. Nah, terus kita add ke scene kita. Gitu. Udah, nggak terlalu kelihatan ini intensitinya ya, karena intensitasnya. Nah, ini paling kita naikin intensitasnya. Intensitinya misalnya 0,5. Coba. Kelihatan nggak? Enggak. Coba yang point light juga kita turunin deh. Ini gelap ya. Coba saya naikin dulu. Ini 1, 0,5. Kalau ini saya naikin 1, akan kelihatan. Masih agak gelap ya. Bentar. Oh, astaga. Ini ambient. Oke. Ini terlalu terang sih. Turunin lagi 0,5. Oke. Ah, ini lebih better. Gitu. Ini kalau kalian mau emang gelap gitu, mainin intensitasnya. Makin ke 1, makin mendekati 1 makin terang, makin mendekati 0 makin gelap. Oke.
Ini nggak ada yang nanya kan ya? Oke. Nah, kalau misalnya like-nya udah, itu sekarang kita coba terapin shadow-nya gitu. Kita kasih shadow. Cuman paling karena mau shadow, coba kalian buka dulu di dokumentasi kita basic material nih. Kan basic material nggak kena itu ya cahaya kan ya. Jadi harusnya di sini dia nggak ada shadow-nya sih. Ini nggak ada shadow-nya gitu. Nggak kelihatan, nggak bisa menerima shadow gitu. Tapi harusnya kalau yang kayak Pong material gitu bisa sih. Karena emang bisa harus bisa pantulin cahaya karena dia emang terima cahaya kan ya gitu. Coba ada nggak? Kayaknya harus di kelasnya deh. Oh iya, saya lupa. Di sini ada yang namanya wireframe ya. Wireframe itu harusnya ditambah di material doang. Jadi misalnya di cube saya, mana cube saya? Di sini, koma, wireframe, true. Nah ini dia nanti bakal bikin kayak gini. Yang cuman ada rusuk-rusuknya gitu. Yaitu wireframe. Kalau kalian matiin ya dia hilang. Jadinya tampilin full. Nah, itu paling dipelajari juga aja. Harusnya di soal mungkin ada, mungkin enggak. Oke. Paling di sini coba saya tulis shadow. Shadow material. Nggak kepakai sih semua yang shadow material ini. Nggak pakai light shadow juga. Nah, intinya kalau kalian mau munculin sebuah shadow nih, misalnya di sini ada cahaya. Kan ini objek, berarti shadow-nya harusnya di bawah kan ya. Nah, itu kalian harus enable dulu di renderernya shadow-nya. Gitu. Di sini, di bebas ada di renderer juga boleh. Di sini. Renderer dot shadow map dot enable sama dengan true. Nah, kalau kayak gini nanti baru si rendernya bisa nerima shadow-nya gitu. Maksudnya kanvas kita bisa digambari shadow-nya gitu. Oke. Jadi bisa kita gambarin. Nah, kalau udah di sini ada yang namanya cast shadow sama rechieve shadow. Jadi, cast itu yang nge-casting siapa, rechieve yang ngeterima yang siapa. Kalau kasus ini berarti yang nge-casting siapa? Yang nge-casting itu adalah si light sama cube. Dan yang receive itu adalah si plane-nya gitu. Oke. Jadi anggapannya itu cahaya di sini di casting ke sini, kemudian yang ini di casting ke sini lagi. Nah, si plane ini bakal yang dapat gitu. Oke. Nah, jadi cahaya ini nanti tembak sinar nih. Sinar ini ditembak lagi sama si cube ini ke plane-nya. Nah, plane ini harus bisa diambilin shadow-nya gitu. Jadi, ya kenapa? Yehe, Andrian, kenapa? Oh, oke. Okay. Oke ya. Nah, jadi paling buat receive shadow di sini plane-nya kita tambahin dulu nih. Plane dot receive receive shadow sama dengan true gitu. Oke. Habis itu di bagian point light nih misalnya kita kasihnya di point light aja. Point light dan di point light dot cast shadow sama dengan true gitu. Sama di cube-nya mana cube-nya nih? Cube-nya di sini berarti cube dot cast shadow sama dengan true gitu. Coba ya kita lihat jalan apa enggak. Nggak muncul. Nggak ada error. Hmm, ada yang kurang nggak ya? Bentar. Oh iya benar, mantap. Plan-nya ya, plan-nya masih di sini masih basic nih. Kan basic tadi saya bilang nggak bisa kan ya. Nah di sini coba kita ganti Pong juga deh. Coba kita lihat. Nah udah ada nih. Nah kenapa shadow-nya bisa segede itu? Karena cahaya kita itu sedekat ini gitu. Kalau kalian jauhin lagi, ya dia makin kecil gitu. Oke. Coba kita jauhin ya point light-nya mana nih point light-nya.
ini. Coba kita join jadi 10. Kita lihat lebih kecil. Lebih kecil dikit ya. Misalnya saya join 15 nih. Nah, kecil. Kalau mau lebih kecil, 25 mungkin. Ah, udah. Nah, cuman ini shadow-nya kalau kalian lihat ini ada jejak gini ya. Saya lupa cara smoothing-nya gimana ya. Ada gak ya? Lupa cara smoothing shadow-nya pakai apa. Tuh kalau kayak gitu shadow-nya agak jelek sih. Paling nanti dicari-cari aja. Atau enggak nanti saya bantu cariin deh. Ini saya lupa mau smoothing gimana. Ambient light sama point light boleh. Bentar, mana nih? Nah yang ini ya. Ini helper bebas ya, mau pakai apa enggak. Quiz kalau kalian nggak hapus, nggak apa, jangan deh hapus aja kalau emang nggak kepakai. Takutnya nggak sesuai soal. Ini ada mau ditanya sebelum kita lanjut ke material selanjutnya sama tekstur tuh. Atau enggak geometri lain. Kalau misalnya mau tanya open mic aja ya gak apa-apa. Ini saya Kok ya di QP tadi ada perubahan nggak? di Soalnya cube soalnya punya aku itu hasilnya resultnya beda gitu. Kalau misalnya kok kan shadownya itu kan lebih shadow biasa. Kalau ini tuh lebih kayak reflectionnya yang keluar. reflection. Ada sih berubahnya cuma di materialnya doang. Itu coba sama gak kayak gini? Tadi cuma gini sih. Udah sih. Udah. Coba posisinya. Posisi sama ininya. Berubah gak? Tunggu. Gak ada posisi sih. Kayaknya itu gara-gara cahaya kamu deh. Coba cahaya kamu yang point sama ambient ada tambahin intensity gini gak? Enggak. Udah sih. Udah sama persis. Udah sama persis. Mm-mm. Materialnya pakai pong kan ya? Iya makanya Pong. Coba deh kamu share screen kamu deh. Saya mau lihat deh. Coba di share. Harusnya ada tombol present now itu. Tunggu sebentar ya. Jadinya kayak gini sih. Oh, itu udah dikasih casting shadow belum? Udah coba dari JS-nya ya. Oke, ke JS saja. Di sini. Si plan-nya udah receive shadow? Plate-nya udah. Enable udah. Oh, plan-nya yang ganti sih tadi. Plan-nya ada dikasih ganti materialnya nggak? Plan-nya. Ada plate-nya ganti font kan? Udah Kenapa juga. nggak? Point light, point. Yang ambient light coba diganti dulu deh, ambient light-nya. Di mananya ya? Itu tadi ada ambient light, itu harusnya new tree ambient light bukan point light. Oh, oke. Bentar ya. Tapi gak ada perubahan juga. Iya. Perubahannya cuma di QP doang sih. Ya itu emang buat cube-nya, cuman shadow-nya enable tuh udah. Case shadow udah. Cube. Oh, cube-nya belum case shadow. Cube-nya case shadow dulu. Di mananya ya? Bebas sih. Intinya di init-nya aja. Kan kamu udah bikin cube tuh di bawah cube-nya aja. Di bawah yang di bawah create cube aja. Ya mungkin aku stop sharing dulu ya, ntar aku coba sendiri ya. Oke, ini paling saya tunjukin aja deh. Thank you kok. Nah, di bagian sini ya. Nih, ditambahin case shadow-nya aja. Soalnya kalau enggak, nanti kan kalian udah sinarin cahayanya nih ke cube-nya. Tapi cube-nya enggak lanjutin sinarnya gitu. Jadi percuma.
Jadi dia juga harus nge-case shadow-nya juga. Nih tambahin ini. Oke, udah keluar kok. Thank you. Ada lagi yang mau tanya atau masih error atau nggak sama tuh? Tapi harusnya besok pastiin ikutin soalnya aja ya, parameter minta apa kalian ikutin ya, harusnya aman. Intinya harus sama persis itu posisinya A, B, C, kalian juga harus A, B, C. Misalnya 0,1, 0,5, 0,6. Kalian nggak boleh lebih 0, jadi 0,1, 0,5, 0,7 itu bisa disalahin. Jadi typo juga hati-hati aja. Nah, kalau sintaksnya lupa, dokumentasi aja gitu. Tapi lebih baik kalian hafal juga sih, biar kalian kuisnya lebih cepet gitu, nggak harapin. Siapa tahu tiba-tiba help ini kan online nih, internet kalian down atau apa server dari dokumentasinya hilang, maksudnya lagi down, ya nggak bisa dibuka gitu. Oke, bentar ini point like-nya saya balikin deh, biarin cube-nya gede aja. Bentar, saya masih agak risih sama shadow. Bentar ya. Ya udahlah, biarin shadow-nya segini dulu deh. Nah, ini yang saya ganti di position point like-nya jadi 50. Kalau misalnya udah, kita lanjut ke bagian material lainnya. Ini kan tadi saya ajarinya Pong nih. Kalau saya ganti, dia jadi Lambert nih, Lambert. Oh, bentar, Pong saya belum selesai jelasin. Pong itu biasanya itu materialnya itu biar bisa kena apa bisa dikasih shyness. Jadi ada shiningnya gitu. Teras maksudnya gimana? Pantulan sinarnya gitu. Jadi kelihatan mengkilat. Cuman emang bukan buat mengkilat sih. Dia lebih kayak buat kayu yang udah dikasih cat apa tuh? Saya lupa. Intinya biasa habis bikin kayu kalian kasih cairan nanti kayunya jadi kilat gitu. Tuh kalian di sini koma aja bisa kasih shininess. Shininess. Iya, sorry. Di sini misalnya saya kasih 100 nih. Kita lihat seberapa terang deh. Tuh. Jadi kalau dia putar nih, kalian lihat ada refleksi putih ini cahayanya. Ini bisa kalian ganti warna refleksinya itu namanya apa ya saya lupa. Oh, spekular. Ya, spekular. Kalian ganti aja misalnya warna yang lain biar kelihatan. Saya kasih warna biru aja deh. Biru tua ini. Ini saya copy. White space. Nah, kalian lihat refleksinya warna biru. Reflectionnya warna biru. Oke. Nah, itu buat si Pong. Kalau misalnya kalian ganti Lambert, kayak gini, Lambert. Nah, ini dua hal ini udah gak ada. Nah, Lambert itu kalau kalian lihat, gak terlalu beda ya sama Pong. Bedanya itu Lambert itu ya buat yang datar gini aja nih. Maksudnya yang gak ada menerima pantulan cahaya gitu. Gak ada shiny ataupun metalness gitu. Nah, di sini ada satu yang namanya emissive. Nah, emissive ini apa? Emissive itu jadi kayak efek glowingnya gitu. Jadi contohnya saya masukin yang warna biru tadi ini. Kayak gini. Nah, dia jadinya merah tapi glowingnya itu si biru. Jadi hasilnya warnanya kayak gini. Gitu. Jadi semuanya masih ada merah tapi efek glowingnya itu warna biru gitu. Kalau kalian mau turunin warna atau naikin, itu pakai emissive intensity. Misalnya saya kasih aja coba ya 0,5. Nah, dia makin warnanya agak turun gitu. Jadi merahnya lebih kelihatan dibandingkan birunya gitu. Oke. Okay? Nah, kalau udah ini juga udah nih buat Max Lambert.
By the way, ini saya hapus-hapus, ada yang ketinggalan kan? Ada yang ketinggalan? Aman ya? Oke. Kalau misalnya aman, kita lanjut ke yang keempat, yang terakhir, standar. Ya, standar material. Nah, kalau standar, dia ada 2 metalness. Ada banyak, bukan dua-dua doang. Yang dari tadi itu contoh yang bakal sering dipakai sih, sisanya boleh kalian cek. Metalness ini kalian bisa kasih 0,3. Ini jadi kayak metal itu kan kayak besi tuh, bentuknya kayak besi. Intinya metal lah. Nah, kan biasanya kalau besi kena cahaya mengkilat gitu kan ya. Nah, ini sama. Terus strongness-nya, nah ini juga sama kayak pantulan yang diterima itu seberapa gitu. Bisa 1. Ini nggak terlalu kelihatan. Coba saya gedein. Bentar. Aman kok. Saya gedein gini. Gelap. 0,3. Nah, kembali ya tadi. Jadi harusnya metalnya yang kalian naikin, roundness-nya kalian turunin dikit. Tapi jangan sampai 0 ataupun 1 gitu. Intinya di tengah-tengah itu. Biar bisa hasilin warna kilat gini. Gitu. Nah, kalau standar emang dia agak gelap ya. Gitu. Jadi emang kena cahayanya itu agak susah gitu. Dan yang kena itu jadinya terang banget dan ada efek kilat-kilatnya. Itu buat yang roundness sih. Buat standar, sorry. Oke, jadi ada metalnya sama roundness. Kalau misalnya udah, kita balik lagi ke Pong aja ya. Ini kita mau contohin tekstur. Sebenarnya tekstur bisa buat semua, cuman menurut saya Pong itu lebih cocok sih, lebih kelihatan asli gitu. Oke. Buat tekstur itu sebenarnya di sini kita bakal belajar 2 ya. Ada map sama normal map. Map itu artinya sekalian punya satu gambar nih. Kalian buka folder gambar kalian. Di sini ada tekstur. Kalian punya satu gambar. Gambar ini bakal ditempel doang ke si ininya, si-nya gitu. Jadi ditempel sebagai pengganti warna kalian. Nah, sedangkan normal map itu dia tempel, tapi dia ada ciptain satu ilusi yang bikin gambarnya itu kelihatan asli gitu. Oke? Nah, cara buat load map-nya nih, ini kalian di atas material atau di atas material atau di geometri bebas. Ini kalian buat aja misal loader new 3 dot texture loader yang ini. Nah, baru kalian bikin lagi tekstur sama dengan loader ngeload gitu. Ngeload apa? Kalian masukin aja gambar kalian. Nah, di sini by the way gak ada autocomplete, jadi hati-hati aja. Masukin pad yang benar. Kan kalian ada di index nih, index.js. Selalu pakai titik aja intinya. Habis titik slash, kalian cari aja folder tekstur kalian. Di sini kan ya, setara. Kalau setara, yaudah langsung masuk kayak tekstur. Textures slash. Nah, kalian buka lagi folder tekstur kalian, ada file apa aja. Ada 2, kita pakai yang create doang. Pakai yang kedua ini. Yang normal nanti. Di create.png gitu. Oke. Kalau udah, di bagian material tinggal kalian map, masukin si teksturnya. Gitu. Nah, nanti ketempel kayak gini nih. Ini udah jadi. Ini codingannya. Nah, cuman kan itu warna merah tuh. Jadinya karena kegabung sama warna yang ini. Gitu. Nah, ini kalau kalian mau warna asli dari gambar ya, ini jadiin putih aja. Colornya. Jadi kalau kalian jadi putih, nah dia sesuai dengan warna gambar yang kalian pakai itu. Warnanya ini. Oke.
Oke, sampai sini buat tekstur biasa ada yang mau tanya? Gampang kayak cuma ditempel doang intinya. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke normal tekstur. Ini kita let tekstur. Kita kasih normal. Sini kita tetap sama pakai loader.load. Jadi cara ngeload tekstur itu ya kayak gini. Sama aja. Textures. Test. Set normal. .png. Gitu. Bentar, saya cek dulu. Aman. Nah ini kan belum ada apa-apa. Nah caranya kita tambahin dulu. Normal map. Titik si tekstur normal gitu. Nah nanti ada perbedaan dikit sih. Cuman ini nggak terlalu kelihatan karena cahaya kita nggak terlalu terang. Intinya dia kelihatan lebih 3D doang gitu. Ini coba saya komen lagi ya. Komen aja. Saya bisa kalian lihat kelihatan di ujung sisinya sih. Kalau enggak, coba intensitinya saya naikin aja. Coba ya, saya jadi satu. Kelihatan nggak? Kurang ya. Padahal. Nggak terlalu kelihatan jadi bentar. Bentar. Oh, astaga, typo, pantas. Ah, kelihatan nih. Kalau kalian lihat, setiap kali dia putar kayak gini, lebih kelihatan realnya gitu. Ada kayak, ya intinya real lah. Masuk ke dalam dikit gitu. Ada tonjolannya. Nah, cuman kok normal map itu kelihatannya itu ketika kita kameranya itu sorot ke arah dia gitu. Kalau kalian lihat nih, pas dia turun ke bawah nih, baliknya ke efek normal lagi. Tapi pas di depan kamera kita, dia kelihatan asli gitu. Karena itu normal mapnya, ilusinya itu cuma kelihatan pas kamera kita benar-benar lihat. Tapi di belakang kamera kita, atau di tempat yang kamera kita gak bisa lihat, dia baliknya ke map yang biasa doang gitu. Oke? Okay? Ya di share, ditentang aja. Recordnya di share ya. Nah kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi biar keseluruhan itu bisa kelihatan apa? Jadi walaupun kamera kalian nggak ada, itu objeknya itu tetap masih tetap kayak asli gitu. Masih ada tonjolannya. Itu namanya bump map gitu. Cuman harusnya di 3GS gak ada bump map deh. Adanya map doang. Jadi nggak bisa. Ini cuma ada map, normal map, nggak ada bump map. Bump map itu dia sama kayak normal map, cuman full gitu. Nggak cuma ilusi terhadap kamera gitu. Intinya benar-benar di scene-nya itu objeknya gitu terus. Walaupun kamera kalian nggak liatin gitu. Oke? Sampai sini ada mau ditanya buat material. Harusnya gitu doang sih material. Nggak ada lagi. Ini harusnya udah sih. Saya bingung juga mau ngajarin apa lagi. Quiz kalian juga pure parameter kan ya. Tinggal kalian hafalin ini. Mungkin ada yang mau kalian tanyain? Oh, shadow. Oke. Intinya shadow, kalau kalian mau bikin shadow, renderer ini nyalain dulu shadow mapnya. Renderer.shadow map enable true. Biar canvasnya bisa ngerender shadow. Oke. Setelah itu, kalian kasih dulu mana yang bakal nge-casting shadow-nya. Yang perlu kalian perhatiin, pasti yang nge-casting shadow itu adalah sebuah cahaya kan ya. Jadi kalian cari source point cahaya mana yang bakal nge-cast shadow-nya.
Ambient light jangan dikasih ya. Point light sama spotlight aja. Ambient light soalnya bagi rata juga, tapi saya belum pernah coba sih ini bisa apa enggak. Kalian coba sendiri aja. Nantinya misalnya saya mau point light saya nge-casting shadow-nya nih, yang bisa tampilin shadow-nya, sumber cahayanya dari si point light. Nah ini kalian pakai tambahin cast shadow yang nge-cast gitu, casting yang ngelempar shadow-nya. Habis itu kan light ini bakal ngelewatin si cube ini dulu kan ya. Nah, kalau kayak gitu, cube-nya itu harus dikasih cast shadow juga gitu. Kenapa? Karena sinar kalian udah masuk ke cube-nya. Cube-nya itu harus bisa nge-casting balik juga. Nanti biar yang lain bisa dapat lagi gitu. Nah, kalau udah, tinggal kalian tentuin yang terakhir, siapa penerima shadow-nya. Penerimanya itu adalah lantai kita, si plan. Ya udah, receive shadow, true. Nah, jadi nanti dia terima shadow-nya ini. Nah, cuma ini shadow-nya masih agak jelek ya, agak smooth. Ini saya harus cari lagi sih yang bikin dia smooth apa. Udah sampai sini shadow. Receive shadow. Cube-nya coba ya, saya receive shadow ya apa yang terjadi. Harusnya nggak perlu sih cast shadow doang. Coba ya. Nggak ada perubahan sih. Bentar saya tutup dulu coba castingnya. Nggak ada perubahan. Karena di sini nggak ada objek. Kalau di sini ada objek lagi, nah baru ini receive shadow gitu. Jadi intinya receive itu ketika kalian mau terima shadow. Kalau casting itu kalian nggak casting gitu. Kan nggak mungkin cahaya kalian panturin ke orang kalian yang terima shadow gitu. Bukan kalian yang terima, tapi objek yang tampilin shadow-nya yang terima gitu. Apa nih? Coba ya. Hmm, Oke. Nah, kalau kalian lihat ini shadow-nya itu dari plan-nya sih. Kalau nggak salah, kalau kalian mau kasih shadow langsung objeknya itu ada, cuma saya lupa apa ya namanya. Harusnya di VBL kalian ada sih ya diajarin sama AE192 di materi sesi 5 kalau nggak salah. Coba kalian cek aja nanti, sekalian buat kalian review juga. Itu harusnya VBL-nya juga bagus, boleh kalian nonton. Itu ada jelasin lebih detail lagi mau buat shadow. Terus saya agak lupa sih shadow kayak gimana. Intinya ya kayak gini sih kalau kalian mau shadow biasa. Cuma shadow yang lebih expert tuh. Kalau kalian lihat di YouTube nanti shadow-nya ada kayak lipat-lipat gitu. Kayak contoh yang apa sih yang tadi kamu kasih itu, si Vanessa kasih itu. Sorry, si Andrean kasih itu. Shadow-nya itu ada yang lipat-lipat gitu. Bisa objeknya di bawah sini. Shadow-nya antara ada di box-nya atau enggak di lantainya gitu. Nah itu beda cara lagi sih. Oke. Ada lagi mau ditanyain? Yang shadow smooth di mana ya saya lupa. Oh ini ada bump up nih. Ada bump up-nya ternyata. Nah ini bump up kalau kalian masukin, dia langsung tampilin kayak 3D gitu ya. Cuma bump up di sini saya gak ada teksturnya nih. Bump up itu teksturnya itu bakal warna putih hitam. Normal itu kayak gini, ungu biru dikit. No, kalau biasa itu yang kayak gini langsung gitu. Oke. Coba shadow. Harusnya di objek 3D ya. Nah, ini ada case shadow. Nah, ini kalian boleh baca ya. Case shadow, whether the object get rendered into shadow map. Dan lain-lain. Saya mau cari yang shadow ada ya. Buat smoothin shadow-nya. Tidak ada.
Ya gak ada ya. Saya udah lupa sih. Buat smoothin shadow-nya pakai apa. Mungkin ada pernah coba smoothin shadow pakai apa? Coba shadow-nya ini. Kayaknya gara-gara materialnya. Coba deh. Pong material. Berarti kalian bisa coba-coba di sini ya kalau misalnya kalian nggak tahu mau segimana gitu. Ini boleh kalian ketik coba di sini dulu baru kalian codingin. Sama aja. Oh, plan itu saya lupa. Plan itu jangan lupa kalian kasih ini ya biar jaga-jaga aja. Cuman kalau di soal gak minta gak masalah. Kalau soal minta dikasih ya. Ini double side gitu. Ya ini. Ini biar plannya itu nanti atas bawahnya ada sisinya gitu. Ada ya maksudnya kelihatan. Kalau kalian ini kan kelihatan karena emang pas banget di depan. Kalau saya kameranya turunin, tadi gak kasih double side itu harusnya hilang. Jadi dikasih aja. Ini ya, coba ya, saya coba ya. Ada deh shadow map soft. Mana nih shadow map render saya di sini. Shadow map soft. True. Oops. Enggak sih. Bentar, kamu kasih saya ide, berarti harusnya ada di render. Give a shadow. Banyak banget mapnya. Filter shadow map. Lowest quality. Oh, dia ada tipenya juga nih. Nggak bisa sih pakai yang soft tadi. Masih sama aja. Nggak typo kan saya. Shadow map soft. Shadow map soft. Ya, nggak kok. Ini nggak bisa. Coba deh. Apa gara-gara kurang enable? Ya, nggak bisa. Emang nggak ada berarti. Boleh kalau cari di bisa cari di internet lain, hati-hati ya. Kadang ada agak sama gitu. Takutnya versinya beda. Jadi pastiin cek dulu di dokumentasi ada atau enggak. Shadow type. Coba ya saya jadi shadow type. Shadow map enable auto update make update type. Oh ini. Coba ya. Render shadow map dot type. Tadi ada i dot basic shadow map. Coba. Ini pixel. Harusnya ada lagi pc shadow map. Makin agak aneh. Kalau soft ya nggak ada perubahan. PCS soft di saya nggak ada perubahan sih. Masih tetap sama aja. Nggak ada bedanya. Saya udah lupa nih. Coba VC lu ingat gak buat VC ada kan? Bentar. Lu ingat gak buat shadow-nya soft gimana? Ini kalau lihat shadow-nya masih pixel gini.
Hmm. Hmm. Bentar, coba saya baca. Ini nggak bisa. Jadi sambil tunggu jawaban VC, paling ada yang lagi yang mau tanya. Shadow radius, coba ya. Like-nya udah kok, like-nya udah dicek. Coba kita radiusnya. Hmm, coba ya. Ini kalau mau titik koma juga nggak masalah ya. Oh, berarti main di radius ya. Iya ya, sedih like-nya. Coba saya turunin deh. Makin itu 1 pixel. 10 ada. Hmm, 0,5 makin pixel lagi. Harus disesuaikan sih ini. 2 atau enggak 5, 3. Kayaknya radius bukan buat softingnya deh. Hmm, kok gedein banget. Padahal malah banyak. Coba ini saya hilangin dulu. Ini ada yang mau nanya yang lain? Like shadow map with hex delegation. Apa tuh? Ini lagi. Ya, ini coba ya. Like. Sepertinya benar. Coba. Kayaknya benar. Coba ya. Biasanya sih. Oh iya, benar ya. Berarti pakai ini. Cuman ini kalau ditembak agak aneh. Masih ada rumusnya deh. Bisa saya turunin ya. Hilang. 1. Ya hilang. Ini paling di dokumentasi coba kita cek ya. Hmm, hmm. Dia nggak smooth doang sih. Cuman tadi udah bener. Tapi ini tembak. Harusnya nggak tembak kayak gini. Aneh banget. Nih kalau ditembak 2000 dia smooth nih. Cuma harusnya jangan tembak juga. Hmm, like coba. Like. Ini point like kan ya? Point like. Mana nih?
Shadow. Apa gara-gara flow-nya? Coba saya naikin flow-nya ya. Iya, malah tampilan jarak kamera. Jangan deh, biarin lagi deh. Ini ada yang mau nanya lagi? Ini sambil saya lihat-lihat dulu. Coba ya. Aduh. Ya, sama aja deh. Udah dicoba VC itu, nggak bisa. Sama aja. Udah. Kan anti-ala itu si objeknya beda dia. Shadow ada beda lagi, gue lupa. Yaudah, paling kalian nanti cek di VBL kalian aja ya. Di VBL yang udah saya share di grup. Yang ini nih. Nih, harusnya ada di session 5 kalian. Dan ini saya login dulu. Harusnya ada di session 5 kalian. Ah, yaudahlah. Ini nanti aja. Ada di session 5 kalian yang bagian shadow. Ada dijelasin AE kalau nggak salah. Harusnya sih, saya ingatnya iya sih pakai map size ini. Cuma saya nggak ingat ini pakai tembak. Kalau tembak, ya smooth sih. Cuman jelek aja kalau nilainya pakai tembak gitu. Ini smooth nih. Kalau kalian tembak. Enggak. Ini udah true. Tadi udah. Udah. Ini nggak apa-apa sih. Sama weh, cuman beda gak ada ini doang. Wait, apa Shadow Darkness? Coba ya. Kita coba-cobain deh. Renderer dot shadow darkness 0,5. Ya, nggak berubah. Emang dari size-nya berarti. Dari map size-nya. Jalanin demo. Gimana jalanin ini? Oh iya. Ya udahlah, saya kopas aja deh.
sama aja. Kayak emang kasih mapnya sih kalau kayak gini. Coba ya. Smooth sih itu. Sangat smooth. Ini smooth nih. Ya udahlah, nanti ikutin VBL aja ya. Kalau misalnya emang masih enggak, kasih tahu aja. Ini ada yang mau ditanyain lagi? Ya nggak tahu ya. Gue GPU-nya aneh. VBL-nya ada di grup kelas sih. Ada di ya grup lain, sorry. Ada di grup lain. Udah saya share atau belum? Setahu saya udah ada saya share deh. Oh, ya udah. Paling dicek aja ya. Sama buat apa sih? Info quiz nanti bakal saya share ya. Site-nya, site yang mana nih? Site mana nih? Yang ada di Cube. Oh, saya tadi bukan set di Cube-nya, tapi setnya di plan. Di sini. Kalau di Cube kan udah default-nya 4 site. 4 apa 8 nih? 1, 2, 3, 4 ya. 8 apa 6, nggak tahu lah. 8 ya, 8 site. Kalau di sini kan plan itu default-nya itu cuma single site. Jadi kalau mau tampilin depan belakang, double site aja. Tapi ikutin soal juga. Kalau soalnya nggak minta, nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Ada lagi mau tanya? By the way, nanti info quiznya baru saya share ya. Nanti bakal saya kirim di email kalian, di grup kalian, sama grup lain sama forum. Kalau misalnya pas quiz besok ada spam email dari saya, sorry ya, itu soalnya ada teman kalian udah saya kasih link buat join line tapi nggak join, jadi mau gak mau harus saya spam email juga. Invalid shorthand property knowledge. Coba saya screen. Oh, bentar. Saya stop share dulu. Coba kamu share screen deh, biar kelihatan. Ke line 29 di index JS-nya, coba. Double side 3JS. Oh, sorry. Itu jangan sampai. Ini sama dengan, sorry. Oke. Nah, itu hati-hati juga ya. Jangan sampai typo gitu. Ada lagi mau tanya atau error? Gak ada lagi? Atau masih ada? By the way, ini paham kan ya JS JavaScript-nya kenapa return gini? Ini kadang banyak yang salah juga sih. Kayak saya tadi bilang, di sini dia add cube-nya, let cube-nya di dalam, tapi dia panggil cube-nya di bagian render di sini gitu. Nah, itu kalau mau kayak gini harus kalian keluarin dulu cube-nya gitu. Jadi bikin objek cube-nya di sini. Gitu. By the way, paling saya ajarin ini buat tambahan aja ya. Ini kan add nih, jelek. Udah, misalnya saya bikin objects sama dengan ini kalian boleh kayak gini, masukin aja yang kalian mau, cube, plane, point light, ambient light. Terus tinggal kalian objects dot array, sorry, for each saja. Ya kenapa gak ada auto complete? Ya udahlah. For each element
Dari objek ya, objek. Di sini tinggal scene.add objek. Ini kalian nggak usah pakai, nggak apa-apa. Ini cuma saya kasih cara simpel aja biar kalian nggak usah add gini. Tinggal kalian tambahin di sini variabel kalian. Oh iya, saya lupa, sorry. Sorry. Bentar, ini ada error. Nah, paling gini sih. Kalau kalian mau gampang. Misal kalian males nih tulis scene.add. Ya, kalian bikin aja sebuah array. Array-nya itu tampung objek-objek kalian, misalnya cube kalian, plan kalian, point kalian, ambient light kalian. Terus kalian looping aja objek ini. Terus scene.add objeknya. Jadi kalian cuma tinggal tambahin di sini aja. Misalnya ada apa lagi tinggal kalian tambahin sini. Ini bebas ya mau pakai ini atau ini. Kalau mau simple ini, mau ribet dikit tapi biar cepet ini gitu. Bebas kalian. Tapi ini apa nih? For each. Saya lupa for each apa for ya? Autocomplete saya nggak ada. Oh ini. Sorry, A-nya gede tadi. Nah, sama aja gitu. Bebas kalian. Mau pakai cara apa? Yang ini boleh, kalau mau cepet. Atau ini, yang harus tulis scene.add. Kalau ini kan tinggal kalian tambahin. Misalnya ada cube 2, cube 3. Nanti dia auto masukin lewat loopingan ini. Udah sih. Itu doang. Tambahan aja. Ada lagi mau ditanyain sebelum saya closing? Gak ada ya? Ya udah, kalau misalnya mau nanya-nanya PC atau chat di grup aja ya. Tapi saya prefer chat di grup sih. Biar misalnya mungkin ada temuan kalian yang nggak tahu dia lupa nanya atau malu gitu. Pas kalian nanya jadi kebantu. Kalau bisa chat di grup aja ya. Kalau nggak mau di PC nggak apa-apa. Oke, ini paling saya stop record. Sama videonya saya share ya setelah udah ke itu. Udah ke save. Ini masih agak lama nih. Oke, kalau misalnya udah paling udah boleh. Bentar deh. Saya harus itu dulu. Bentar ya. Tunggu sebentar. Kok sebentar. Udah sih. Nah, kalau misalnya udah boleh live sih. Kalau misalnya nggak mau tanya ya. Oke.